Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat bertemu secara daring dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, saya Wiwit Oktavianti selaku moderator yang akan memandu jalannya proses presentasi dari kelompok 6 dengan topik reologi, sifat alir, dan viskositas fluida. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Saniah Komalasari. Perkenalkan, nama saya Tirja Nabila Mulyadi. Perkenalkan, saya Septiana Dwi Ambarwati. Perkenalkan, saya Fitri Eno-Nadipa. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri dari kelompok 6 untuk menyampaikan materinya. Jadi, di bagian latar belakang ini, kita bahas dulu kenapa reologi itu penting. Reologi membantu kita memahami bagaimana fluida itu mengalir. Ilmu ini banyak dipakai di industri seperti farmasi, pangan, dan teknik. Selain itu, reologi juga penting untuk menentukan kualitas dan stabilitas suatu produk. Dari latar belakang tadi, ada 3 hal yang ingin kita bahas. Pertama, bagaimana hubungan antara kecepatan aliran fluida dengan nilai viskositasnya. Kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi viskositas fluida. Ketiga, bagaimana cara mengukur viskositas fluida menggunakan metode bola jatuh. Reologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari aliran dan deformasi materi, menjelaskan bagaimana suatu bahan berubah bentuk akibat gaya yang diberikan. Reologi mencakup berbagai jenis materi seperti cairan, semi padat, dan padat. Contohnya, air, gel, dan serbuk. Berhubung dengan respon materi terhadap gaya, gaya yang diberikan dapat menyebabkan aliran atau perubahan bentuk serta pengaruh viskositas bahan. Viskositas adalah ukuran kekentalan suatu fluida yang menunjukkan besarnya hambatan fluida untuk mengalir. Nilai viskositas dipengaruhi oleh gaya gesek antar molekul, di mana semakin besar gaya gesek, maka fluidanya semakin kental dan sulit mengalir. Kemudian ada jenis fluida. Fluida Newton, di mana kekentalannya itu selalu stabil dan tidak berubah, mau kita aduk pelan atau secepat mungkin. Contoh paling gampangnya adalah air dan minyak. Kemudian ada fluida non-Newton, yaitu cairan viskositasnya bisa berubah-ubah secara dinamis tergantung dari seberapa besar gaya atau tekanan yang kita berikan ke cairan tersebut. Contohnya saus, pasta, dan gel. Perbedaannya terletak pada pengaruh gaya geser terhadap viskositas fluida. Kemudian untuk fluida non-Newton, itu dibagi menjadi 2, yaitu pseudoplastis shear retaining, yaitu adalah sifat semakin encer saat kita aduk atau diberi gaya. Contohnya kayak saus sambal atau gel. Kemudian ada yang namanya dilatan, yang justru makin keras atau kental kalau diberi tekanan mendadak seperti campuran air maizena dan air. Perubahan viskositas tergantung pada kecepatan alirannya. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi, di sini ada suhu. Suhu meningkat, maka viskositas menurun. Kemudian ada konsentrasi, semakin pekat, maka viskositas meningkat. Interaksi molekul menentukan kekentalan fluida. Kemudian metode pengukuran. Di sini ada dengan viskometer dan juga ada dengan metode bola jatuh. Viskometer adalah alat untuk mengukur viskositas fluida secara langsung. Sedangkan untuk metode bola jatuh berdasarkan kecepatan benda yang bergerak dalam fluida. Digunakan untuk menentukan sifat aliran dan kekentalan fluida serta digunakan dalam penelitian dan industri untuk analisis fluida.
Baik, untuk aplikasi reologinya, yang pertama dalam farmasi yaitu untuk menjaga stabilitas obat, contohnya ada sirup dan suspensi. Kemudian yang kedua ada industri pangan, yaitu untuk menentukan tekstur dan kualitas, contohnya saus, yogurt. Kemudian yang ketiga, teknik menganalisis karakter fluida, contohnya oli dan bahan bakar. Reologi berperan penting dalam menentukan kualitas dan kestabilan produk. Untuk di hasil penelitian, berdasarkan jurnal dilakukan pengukuran viskositas menggunakan metode bola jatuh. Hasil menunjukkan bahwa kecepatan fluida sebesar 0,242 m per s dengan nilai viskositas sebesar 0,544 pa.s yang menunjukkan adanya hubungan antara kecepatan dan kekentalan fluida. Untuk di grafik penelitian bisa dilihat berdasarkan grafik terlihat bahwa semakin tinggi kecepatan fluida maka semakin viskositasnya semakin menurun. Hal ini menunjukkan adanya hubungan berbanding terbalik antara kecepatan dan kekentalan fluida. Interpretasi hasil penelitian menunjukkan bahwa fluida dengan viskositas tinggi akan mengalir lebih lambat, sedangkan fluida dengan viskositas rendah akan mengalir lebih cepat. Hal ini penting dalam menentukan penggunaan fluida dalam berbagai industri. Baik, pada bagian kesimpulan dapat kita lihat bahwa reologi mempelajari sifat alir fluida. Kemudian, viskositas merupakan parameter utama yang menentukan tingkat kekentalan suatu fluida. Konsep ini banyak digunakan dalam berbagai bidang industri seperti farmasi, pangan, dan teknik. Selain itu, pemahaman mengenai reologi juga membantu dalam meningkatkan kualitas produk. Dengan demikian, reologi memiliki peran penting yang sangat penting dalam memahami karakteristik fluida dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia industri. Pada bagian ini merupakan daftar pustaka yang menjadi sumber referensi dalam menyusun materi presentasi kami. Sumber yang digunakan berasal dari jurnal dan literatur ilmiah yang relevan dengan topik reologi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pemateri yang telah menyampaikan materi reologi, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya proses presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.